Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional Ba'da Subuh yang saya cintai, yang saya banggakan. Syekh Mursyid di dalam menyampaikan bimbingan kepada murid-muridnya itu biasanya menggunakan kalam bahasa yang terkadang untuk beberapa orang, kalau tidak dikatakan masyarakat, itu agak sulit untuk dicerna. Hal ini bisa terjadi karena medan yang dihadapi dan dijadikan landasan untuk menyampaikan sesuatu itu ilmunya berbeda. Ilmu Syekh Mursyid itu berbeda dengan kita. Abah Awas sebagai mursyid itu melihat apa yang kita tidak lihat. Beliau mendengar apa yang kita tidak dengar. Beliau tahu apa yang kita tidak tahu. Jadi yang disampaikan oleh beliau itu sudah jauh pandangan ke depan, sementara kita sendiri itu bisa bisa jadi belum bisa menjangkau apa yang disampaikan oleh beliau, sehingga terkadang muncul satu ketidaknyamanan. Yang dibutuhkan di dalam bertoriko adalah paling tidak meyakini dua hal. Yang pertama meyakini kebenaran Al-Quran, yang kedua meyakini kemampuan Syekh Mursyid di dalam mengatasi berbagai persoalan hidup. Saya ambil contoh, kita sudah dengar dari Pangarsa Abah gitu ya, bahwa yang namanya orang yang sudah ditalkin zikir itu, meskipun sholat sendiri, itu dinyatakan berjamaah. Apabila kita mencari dalam kitab kuning manapun, kayaknya belum belum ada yang membicarakan masalah itu. Nah, saya tidak tahu ya, kan yang namanya sumber apa namanya rujukan itu kan begitu banyak. Eh, Mengapa Abah sampai mengatakan demikian? Kalau tidak alasannya adalah ada dasar hukumnya, kira-kira semacam begitu. Ini pada subuh kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman yang ada kaitannya dengan kalam pengarsa Abah. Begini, sekali waktu saya dibisarkan oleh pengarsa Abah untuk melaksanakan eh, apa namanya safari manakib di 5 negara, ya, di Oman, di Mesir, di apa namanya Palestina, kemudian di Jordania, satu lagi yang lain. Itu ternyata pengalaman itu membuktikan dan meyakinkan pribadi saya, di bawah tanda kutip pribadi saya yang mengalami, itu apa yang disampaikan oleh pengarsa Abah benar. Contohnya begini, di dalam catatan sejarah gitu ya, eh, orang-orang yang tidak paham tentang apa yang disampaikan oleh pengarsa Abah, secara tidak langsung sebenarnya mereka juga tahu. Mereka juga melakukan, mereka juga membaca, tetapi belum paham. Kira-kira begini. Ini contoh kecil ya. Pada waktu pengarsa Abah akan manakib di kilometer 0, di Pulau W, di Sabang, itu kan berangkatnya selesai subuh dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kemudian Abah sebelum melaksanakan sholat subuh, ini karena Abah yang hadir secara zohir, gitu ya, itu para ikhwan termasuk wakil talkin, termasuk maaf pembantu khusus itu semuanya terdiam karena menghormati kepada Abah. Namun apa yang dilakukan oleh pengarsa Abah? Ternyata pengarsa Abah menyenandungkan tarhim. Tarhim itu untaian kalimat yang dibaca sebelum datangnya sholat subuh. Assalatu wassalamu alaik
Ya imamal mujahidin. Abah menyenandungkan tarhim begitu. Gitu ya. Semua terkesima. Di tengah-tengah bait syair itu ada kalimat begini yang disampaikan oleh pengarsa Abah. Ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta ma nilta wal anamu niyam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisrakan hambanya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam di mana kebanyakan manusia dalam keadaan lelap tidur. Haram Mekah ke Haram Aqsa itu kan jaraknya luar biasa. Begitu sampai di Aqsa, itu ternyata diteruskan kan sambungan syair apanya tarhimnya. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Begitu sampai di Aqsa, Masjidil Aqsa itu ternyata. Ya tentu turun dulu ya. Tentu apa tempat ditambatkannya buruk itu sekarang disebut Masjid Al-Buraq. Posisinya antara Masjid Aqsa yang sekarang dipakai ibadah dengan Masjid Aqsa lama yang dibangun pada waktu zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, di situ di atas Masjid Aqsa lama itu sendiri luasnya melebihi daripada luasnya Masjid Aqsa yang biasa dipakai ibadah sekarang. Ke depan terus nyaman sekali, nikmat sekali, sejuk sekali. Nah, kemudian di depan Masjid Aqsa lama itu sendiri ternyata ada kamar. Kamar itu yang disebut sebagai mihrab Maryam. Jadi pada waktu Siti Maryam hidup, itu tidurnya di situ. Tidurnya di situ karena yang namanya perempuan diberlakukan dipingit. Dalam artian tidak boleh bergaul dengan laki-laki. Gitu ya. Jadi masuk ke dalam kamar, pintunya dikunci, kuncinya dipegang oleh Nabi Zakaria. Begitu. Hanya pada waktu giliran makan, maka apa namanya Nabi Zakaria membawa hidangan dan membawa kunci itu. Apa yang terjadi? Ternyata dalam Al-Quran diceritakan. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab, wajada indah rizqa. Ini Al-Quran. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Nabi Zakaria mendatangi mihrab Siti Maryam, membawa kunci untuk menyampaikan makanan, wajada indah rizqa, ternyata di sebelah Siti Maryam itu sudah tersaji makanan. Nabi Zakaria bingung. Sampai nanya kepada Siti Maryam. Dalam Al-Quran. Qala, ya Maryam, anak hadza. Maryam, ini dari mana nih? Itu. Dijawab oleh Siti Maryam. Qala, huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ini kayaknya cikal bakal GoFood kayaknya gitu ya. Jadi ada makanan dibawa, kita nggak usah kemana-mana, kira-kira semacam begitu. Nah, itu adanya di situ. Nah, kemudian kita juga melihat adanya bangunan, eh, bangunan eh, warna kubahnya adalah kuning keemasan. Itu bukan Masjidil Aqsa. Itu bukan Masjidil Aqsa. Itu adalah bangunan di dalamnya ternyata ada batu tempat Nabi berpijak pada saat melaksanakan i'raj ke Sidratul Muntaha. Di luar itu 50 meter, di luar bangunan itu 50 meter, itu ada satu tempat sekarang ditandai dengan semacam gazebo gitu ya. Sebagai apa namanya ciri saja gitu. Di tempat itu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam didaulat untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan makmum para nabi.
Nah, jadi adanya di lapangan, tapi sekarang baru ada gazebo gitu. Bagi Bapak dan Ibu yang pernah ke sana tentu bisa membayangkan kira-kira gitu. Nah, timbul keinginan hati saya, pengen sekali waktu punya kenang-kenangan, melaksanakan sholat 2 rakaat sholat sunat di tempat di mana Nabi Muhammad SAW memimpin sholat berjamaah dengan makmum para nabi. Begitu. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karomah guru agung. Sebelum melaksanakan sholat sunat, saya robitoh kepada pengarsa Abah. Saya robitoh kepada pengarsa Abah, apa yang terjadi? Demi Allah, saya melihat dengan kepala sendiri, Abah awas ada di hadapan saya. Mengangkat 2 tangan. Sedang takbiratul ihram. Nah, karena saya melihat kondisi semacam begitu, saya langsung takbiratul ihram bermakmum kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa apa namanya, kalam pengarsa Abah itu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dirasakan oleh orang yang nggak ngerti. Begitu. Karena saya pernah mengalami, oh ini apa yang disampaikan oleh pengarsa Abah. Orang yang sudah ditalkin zikir, meskipun sholat sendiri, itu dihitung berjamaah. Lebih meyakinkan kepada diri saya sendiri karena saya pernah mengalami. Dan kejadian itu ternyata ada di Palestina. Pada tanggal 23 Februari tahun 2018, persis bertepatan dengan hari ulang tahun Tanbih. Itu kejadian yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Abah. Gitu ya. Jadi lebih apa ya, lebih menikmati ya di dalam bertoriko dengan kasus-kasus pribadi semacam demikian. Kemudian yang agak belakangan nih, ada agak belakangan, artinya belum lama ya. Pada saat Dr. Ahmad Kulturhia akan berpulang, hari itu uh, apa namanya, Abah memimpin manakib di Masjid Agung Sukabumi, gitu ya. Hanya ada informasi Abah akan ke Bekasi, ke Jati Asih, ke rumah beliau, rumah Dokter Kultur ya, yang sedang sakit. Itu akan memimpin manakib. Tetapi Dokter Kultur tidak di situ, adanya di ruang ICU di rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian Abah datang pada zuhur dan sudah ada di Jati Asih. Pada saat akan dimulai manakib, Abah memutuskan untuk datang ke ruang ICU. Jaraknya jauh, gitu ya. Kemudian Abah hanya berpesan, laksanakan manakib sekarang. Itu sebelum asar. Laksanakan manakib sekarang. Nah, jadi Abah berangkat dengan keluarga Dokter Kultur ke rumah sakit. Sementara Ikhwan itu melaksanakan acara manakib di Jati Asih, di Al Musawir. Itu belasan wakil talkin hadir, gitu ya. Nah, selesai selesai manakib, eh, khidmat ilmiah itu dilaksanakan karena berbatasan waktu, itu dilaksanakan setelah melaksanakan sholat asar. Jadi manakib sebelum asar, tapi khidmat ilmiahnya selesai sholat asar. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang hadir pada waktu itu. Nah, eh, mungkin saya paling tua ya dari sekian banyak wakil talkin yang hadir pada waktu itu. Sehingga mereka itu meminta saya untuk menjadi imam sholat asar. Sambil didorong-dorong. Sambil didorong-dorong. Kayak aja. Macam-macam lah. Gitu. Mungkin orang lain juga, para wakil talkin pernah dengar gitu ya. Kehadiran saya di situ karena memang sejak pertama sekali dibuka acara manakib di situ ada sejarahnya. Gitu. Sejarahnya singkat gitu ya. Saya menyampaikan khidmat ilmiah di Jagat Ars. Dokter Kulturhia hadir pada waktu itu. Mungkin merasa tertarik dengan metode yang saya sampaikan. Sampai-sampai begitu selesai, Dokter Kultur itu langsung menghampiri pengarsa Abah. Abah mohon perkenan, kami akan kembali membuka manakib di Jati Asih. Mohon Abah berkenan untuk memimpin. Abah nggak banyak ngomong. Abah nggak berbicara, langsung menunjuk Akbar.
Sampai begitu. Nah, jadi di kalimat itu menunjukkan bahwa berapapun orang wakil talqin yang hadir di Jati Asih, kalau saya hadir, saya diminta untuk menyampaikan ceramah. Kira dasarnya semacam begitu. Nah, karena saya paling tua, gitu, saya memimpin sholat asar berjamaah. Selesai, langsung khidmat ilmiah disampaikan oleh Dr. Rusdi Al-Wahabi. Nah, di tengah-tengah ceramah, yang pertama beliau, yang kedua saya nanti. Di tengah ceramah Dr. Rusdi, Abah datang dari rumah sakit. Duduk, istirahat dulu. Selesai itu, saya menyampaikan khidmat ilmiah. Sesuai dengan kondisi pada waktu itu, dan sebagainya. Pada waktu, nah itu sebelum Abah, Abah meminta apanya, Kiai Amin, Profesor Budi Rahman Hakim untuk menyampaikan khidmat ilmiah. Sebagai penghargaan, Kiai Budi itu berdiri, yang kita nantikan adalah pengersa Abah. Mohon demikian. Assalamualaikum. Duduk lagi beliau. Nah, Abah naik. Apa yang disampaikan oleh pengersa Abah? Abah bertanya terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi. Panjang materinya, panjang. Materi ceramahnya. Tapi pertanyaannya sederhana. Siapa yang tadi memimpin sholat asar? Siapa yang menjadi imam sholat asar? Begitu indah kalimat itu sendiri. Yang hadir semuanya juga ikut sholat asar di situ. Kemudian yang hadir juga tahu yang jadi imam adalah saya. Semuanya menjawab, kayak Akbar. Apa kata Abah? Bukan. Yang menjadi imam adalah Abah sendiri. Nah, kalimat itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah ditalkin. Ini mohon maaf, ini lampu mati gitu ya. Jadi tidak ada yang lain. Mungkin suara saya bisa didengar? Bisa Pak Yai, jelas. Baik, kalau begitu tidak usah pakai video ini karena Laptop. lampu mati di sini gitu Siap. ya. Baik, sedikit lagi aja gitu. Ya, Nah, Pak. jadi pada dasarnya meskipun kita melaksanakan, ini nyala lagi. Baik, jadi pada dasarnya begini. Eh, Kalaupun kita melaksanakan ibadah sholat dan dimanapun, itu yang memimpinnya adalah Abah. Dengan catatan apa yang kita lakukan itu sendiri sesuai dengan aturan main di dalam bertoriko, gitu ya. Apa contoh aturan main itu sendiri? Kita sudah hadir di tempat melaksanakan ibadah sholat itu paling tidak 10 menit sebelum datangnya waktu sholat. Yang kita kumandangkan tidak ada selain daripada sholawat Bani Hashim. Dan apabila sudah dikumandangkan azan, tidak ada sholawat Bani Hashim. Jadi apabila sudah dikumandangkan azan, kemudian laksanakan sholat sunat qobliyah, dan itu langsung melaksanakan sholat fardu dengan iqomah terlebih dahulu. Nah, itu aturan dalam artian apabila kita melakukan sholatnya demikian pada awal waktu, maka semua sholat itu dipimpin oleh pengersa Abah. Begitu. Nah ini bagi kita sedikit banyak pasti akan lebih memahami kalam yang disampaikan oleh pengersa Abah, meskipun di luar nalar kita gitu ya, masa iya sih gitu ya, ada sholat sendiri kemudian dinyatakan sebagai berjamaah. Faktanya memang begitu yang saya alami. Begitu. Masih banyak lagi ya. Saya punya 3 jilid buku cerita tentang apa ya, kisah indah bersama Abah. Mama ya Luar biasa. udah balin aja. Gitu. Baik, ini karena waktu sudah habis, mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada subuh kali ini. Eh, Mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah, Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu. Qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.